Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat sekalian, jumpa kembali dengan channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai olahraga, khususnya ternyata eh, berolahraga itu harus teratur, jadi tidak sembarangan juga, agar dampaknya kepada badan kita, kepada fisik juga bisa kita harapkan dapat kita capai secara optimal. Sudah hadir pakar olahraga kita, Profesor Afriwardi, untuk membicarakan olahraga yang eh, teratur ini. Silakan, Prof. Bagaimana yang dimaksud dengan olahraga yang teratur? Silakan. Iya, oke, terima kasih Bro Fadel. Ya, kita bertemu lagi nih ya. Alhamdulillah. Saya sehat Bro ini. Masih di masih di rumah Bro sekarang nih kayaknya. Alhamdulillah masih ya ya ya. Sehat-sehat. Gimana di Silakan. Medan baik-baik ya Bro? Ya. Alhamdulillah. Ya, ini hari ini Prof. Del menanyakan ke kita bagaimana olahraga yang teratur ya. Kenapa pentingnya teratur itu diperlukan dalam berolahraga. Ya, baiklah begini ya. Kalau kita melihat keteraturan dalam kehidupan tersebut ya, baik itu alam itu bagaimana keteraturannya terbit dan terbenamnya matahari, perputaran bulan dan bintang-bintang yang ada ini itu menunjukkan perlu keselarasan dan keselarasan tersebutlah yang akan memberikan kenyamanan bagi kita. Kiranya tubuh kita juga seperti itu, Bro. Ya, harus harus mendapatkan sesuatu itu berulang dan itu teratur. Berulang teraturnya itu kalau kita kaitkan begini. Jadi kalau kita mendapat makan pagi itu jam 7 dengan porsi sekian atau biasa pakai ini sudah. Nah, biasanya tubuh itu akan bisa Hmm. diatur kalau seandainya setiap pagi kita berikan seperti itu, Bro. Ya. Itu setiap pagi seperti itu. Karena tubuh kita ini, yang bagi tubuh ini kiranya yang penting itu adalah bagaimana tubuh itu mendapatkan rangsangan-rangsangan tersebut sesuai dengan yang tepat durasi apa namanya tepat waktunya, timingnya itu harus tepat gitu. Semakin tepat semakin baik, ya. Hmm. Makanya kalau kita lihat masalah makan saja ya jangan ditunda-tunda makannya gitu kan. Ya. Jangan pula pada hari ini kita kalau lagi beruntung makan banyak-banyak, kemudian pada hari seterusnya nanti kita puasa lagi, nah seperti itu. Tapi ada keteraturan di dalam kita ini. Termasuk juga demikian, ya, terutama pada lansia, bro, ya. Ya. Kenapa? Pada lansia ini eh, kalau kita lihat kita berhadapan dengan keadaan-keadaan begini, bro. Pada lansia itu kan rata-rata mereka pada saat dia bekerja dulu itu mereka itu memang teratur, tapi kan belum belum keteraturan itu dalam aktivitas fisik ya. Karena kita melihat ya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita mengenal nanti ada sebetulnya ada dua istilah nih, Bro. Ada latihan fisik dan ada olahraga gitu kan. Hmm. Nah, yang mana yang kita maksud ya itu bermanfaat. Nah, tapi sebelumnya ada juga satu istilah yaitu aktivitas fisik, Bro. Aktivitas fisik itu adalah kegiatan atau yang dilakukan oleh tubuh atau yang menyebabkan otot-otot yang menyebabkan penggunaan energi. Nah, itu yang aktivitas fisik. Itu yang kita Ya. fisik. Misalnya kalau menulis itu aktivitas fisik, kalau mencuci aktivitas fisik ya. Kemudian di atas itu sedikit nanti ada istilah baru latihan fisik. Nah, kalau latihan fisik itu adalah kegiatan latihan fisik yang dilakukan secara sistematis. Sistematis, kemudian teratur, kemudian ada intensitas tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, Bro. Nah, Hmm. itu yang disebut latihan fisik yang kita maksud latihan fisik itu. Tetapi dalam kehidupan kita dalam bicara kadang-kadang kita menyamakannya latihan fisik dan olahraga itu kan. Padahal sebetulnya olahraga itu adalah sport ya, sport artinya segala aktivitas yang dilakukan sesuai dengan aturan ataupun kegiatan yang diatur oleh kecabangan olahraga. Nah, itu sebenarnya kalau olahraga. Nah, walaupun memang kalau kita kembalikan dari bahasa olahraga, raga aja nih, olah badan seperti itu ya. Nah, tapi barangkali ini yang jadi fisik. Tapi yang kita harapkan sini adalah latihan fisik yang teratur itu atau olahraga yang teratur itu adalah bagaimana
tubuh tersebut dari masa ke masa itu dia mendapat beban yang proporsional. Proporsional itu adalah baik itu intensitasnya dan waktu dan frekuensinya. Nah, itu yang dimaksudnya. Kenapa? Karena kiranya tubuh kita ini kalau dia tidak mendapatkan rangsangan yang berulang, bro, itu dia akan mendapatkan apa yang dikenal dengan disuse atrofi. Di lama kelamaan, semakin lama dia tidak dipakai, maka semakin cepat dia akan menyebabkan penurunan daripada massa otot kita itu. Nah, maka dari itu keteraturan kita dalam olahraga tersebut ini sangat mutlak diperlukan. Kenapa? Karena olahraga yang dilakukan tidak teratur, contohnya begini, bro. Ya, kadang-kadang kan kita mengatakan saya sudah teratur olahraga. Iya, kapan? Ya kalau kita orang kesehatan dulu kan ada setiap tanggal 12 November itu, bro, hari kesehatan AKM itu Ya, ya. ya, ya, setahun sekali. Ya, itu kalau kita di puskesmas itu atau teman-teman di dinas kesehatan itu bersama-sama itu ikut melakukan kegiatan olahraga, pertandingan-pertandingan dan sebagainya. Itu dilakukan dalam satu hari gitu ya. Tapi kalau tanya orang teratur enggak kalau saya melakukan satu kali dalam setahun gitu. Teratur juga itu kan. Tapi enggak seperti itu. Nah, dan pada saat kita kadang orang bertanya, teraturnya gimana nih Pak Af? Gitu ya. Oh, kalau teratur itu adalah sekurang-kurangnya 3 kali dalam seminggu. Oh, kalau Hmm. tidak teratur itu Pak Af, gimana? Karena saya olahraganya hari Sabtu pagi karena libur, kemudian Sabtu sore, kemudian Minggu pagi katanya. Setelah itu saya Ya, 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 ya. ini 3 kali seminggu juga gitu kan. Nah, ya, kita maksud bukan 3 kali seminggu seperti itu, tetapi adalah 3 kali seminggu itu dilakukan dalam selang waktu dalam Ya. satu di olahraga yang baik tersebut yang memang akan bermanfaat tersebut kalau kita lakukan itu selang waktu 1 hari. Jadi hari Senin olahraga, Senin libur, boleh seperti itu. Kalau dilakukan setiap hari boleh, tapi ingat jangan terlalu intensitas atau bebannya jangan terlalu berat. Nah, boleh juga setiap hari, tapi minimal itu 3 kali seminggu. Tapi upayakan, kenapa? Karena dari beberapa penelitian yang kita dapatkan itu adalah kalau seandainya olahraga kita lakukan selang hari itu, jadi kita hari pertama ini kita memberikan rangsangan terhadap otot dan mereka sudah otot dan sistem tubuh kita itu merespon dengan baik dan terjadi peningkatan. Dan kalau kita diamkan lagi maka akan terjadi penurunan lagi. Turun. Nah, kita berharap pada saat dia belum turun separuh ini kita sudah memberikan langsang lagi, dia naik ke atas lagi. Kalau frekuensinya ataupun durasi jarak antara satu kegiatan-kegiatan ini terlalu lama, maka dia terus turun lagi. Turun nanti dia kalau setelah 2 hari kita rasakan naik dia gini, turun lagi. Jadi dia hanya seperti gergaji gini aja. Tapi sebetulnya kita berharap kalau dia kita ransang begini maka masih di sini dia terus sedikit naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nah, sehingga akan jadi proses penaikan daripada apa namanya kegiatan tersebut dengan selang waktu yang pas seperti itu, maka itulah yang akan memberikan manfaat. Sehingga kita katakan bahwasanya keteraturan kita dalam melakukan olahraga tersebut itu mutlak diperlukan. Ya, beberapa kasus yang viral dulu yang paling ramai itu adalah ada bukan atlet ya, artis yang akhirnya menemui ajal ya pada saat dia sudah melakukan aktivitas fisik yang berlebihan dalam suatu saat. Sebetulnya dia atlet yang bagus juga sebetulnya dia sudah terlatih dan dia juga pusat dan sebagainya. Tetapi pada saat dia melakukan aktivitas hari itu dia bertemu teman-teman sehingga dia bisa melakukan karena senangnya berolahraga sampai lebih dari 2 jam gitu ya. Nah, dia terporsi senang. Nah, padahal dia sebetulnya sebelumnya pada tingkat level yang paling rendah dan dipaksa maka dia mendapatkan beban yang tidak proporsional untuk tubuhnya pada saat itu. Nah, sehingga apa? Sehingga keteraturan dalam melakukan latihan fisik tersebut itu mutlak kita harus lakukan. Ya. Kenapa ini penting? Untuk menjaga rangsangan hari pertama itu belum hilang, tetapi masih ada sedikit, tapi kita sudah merangsang lagi. Jadi seakan-akan kita menaikkan status itu memang ada penaikan terus.
Dia tidak bukan bukan olahraga sekarang diam 1 minggu, kemudian besok satu minggu lagi. Nah, itu. Nah, maka pada saat itu keteraturan ini mutlak kita perlukan. Selain daripada masalah respon ataupun dari penurunan daripada aktivitas kalau tidak dilatih, tapi juga keteraturan ini juga akan berikan dampak terhadap tubuh-tubuh kita tersebut. Dia akan uh, cepat teradaptasi terhadap beban yang diterimanya, ya, adaptasi. Kalau dia, kenapa? Karena kalau kita lihat definisi kebugaran jasmani tersebut itu kan berkaitan dengan aktivitas rutin gitu, aktivitas rutin Hmm. seseorang. Nah, jadi kalau seandainya dia tiap hari dia bisa melakukan olahraga, maka otomatis rutinitas dia itu akan terjadi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga suatu saat dia tidak atau berhadapan dengan keadaan-keadaan yang memerlukan di atas kemampuan dia, maka pada saat itu dia mendapatkan atau memiliki tenaga sisa untuk dia melakukan upaya-upaya, terutama misalnya kan untuk penyelamatan diri, ya, misalnya untuk lari, untuk seri kencang dan sebagainya. Dan sehingga apa? Sehingga pada orang yang bugar, maka dia akan bisa melakukan latihan, melakukan atau memberikan respon yang baik terhadap apa yang dia alami. Nah, kita bisa simpulkan bahwasanya keteraturan mereka dalam berolahraga itu mutlak diperlukan. Sehingga apa? Sehingga dengan teratur tersebut optimalisasi dari kegiatan dapat diterima oleh tubuh kita. Demikian, Prof. Ya, baik, bagus sekali. Jadi memang berolahraga itu penting, tapi lebih penting juga ya bahwa berolahraga dengan teratur. Paling tidak ya 3 kali seminggu ya. Ya, Berarti 2 hari sekali gitu ya. Jangan pula 1, 2, 3 hari, habis itu 3 hari nggak olahraga gitu ya. Jadi ya. ya, ya, ya. Jadi boleh 2 hari sekali atau tiap hari, tapi jangan terlalu diforsir ya. Begitu ya, Prof ya. Ya, Prof. Nah, Terima kasih Prof. Afriwardi atas pencerahannya. Sahabat, sehat sekalian, semoga bermanfaat. Selamat berolahraga, tetapi jangan lupa harus teratur dan continue. insya Jumpa Allah. kembali di YouTube kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.